Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi PPKN kelas 12 bab 2 sesi yang ke-7, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada pertemuan ke-7 atau yang terakhir kali ini, kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Apa saja contoh-contoh pelanggaran hukum, kemudian apa pula ciri-ciri orang yang taat pada hukum, dan sebagainya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita awali pagi yang indah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk pekan depan ya, kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Mohon dipelajari dengan baik materi dari Bapak, dari bab 1 sampai materi hari ini bab 2. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sejujur-jujurnya, sehingga nanti hasil yang kalian dapat akan mencapai hasil yang maksimal dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita bahas materi hari ini. Adalah materi terakhir untuk bab 2 di semester ganjil. Oh ya, kemarin ada materi yang tertinggal atau memang waktunya sengaja Bapak pecah ya, karena memang terlalu lama kalau materi ini diberikan di sesi yang ke-6, yaitu peranan KPK. Beberapa hari ini kita lihat di televisi, di berita-berita, ya, di medsos, salah satu keberhasilan KPK yang sudah kita tunggu-tunggu sejak beberapa bulan terakhir, dan alhamdulillah KPK berhasil menangkap kasus korupsi ya, yang melibatkan salah seorang menteri dan kroni-kroninya, ya, salah seorang menteri dan kolega-koleganya, yang mana ini adalah salah satu perwujudan dari peran KPK itu sendiri, di mana KPK berperan aktif ya untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang antara lain yang satu, KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang juga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian KPK punya wewenang atau punya peran untuk melakukan penyelidikan, penuntutan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, jangan lupa KPK juga punya fungsi atau peran, yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan berbagai penyuluhan ya di instansi-instansi yang terkait. Kita ucapkan selamat kepada KPK. Oke, berikutnya contoh perilaku pelanggaran hukum, yang mana beberapa materi atau bab sebelumnya sudah sedikit Bapak singgung, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Perilaku pelanggaran hukum bisa dilakukan di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya apa saja? Di dalam lingkungan keluarga ya ada anak, orang tua, adik, nenek, pembantu mungkin ya. Salah satu tindak pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah tidak taat atau tidak patuh atau mengabaikan perintah dari orang tua. Kemudian yang kedua, saling mengganggu antara kakak dan adik, saling membuli, saling melakukan tindak kekerasan di dalam anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Menonton TV terlalu malam juga merupakan pelanggaran dari ketentuan atau peraturan di lingkungan keluarga. Bangun kesiangan ya, dan sebagainya. Kemudian di sekolah, pelanggarannya sebagai misal mencontek ketika ulangan, atau bisa juga ketika kalian PJJ atau nanti pada pelaksanaan pas online kalian melakukan tindak atau pekerjaan menyontek, itu juga merupakan pelanggaran hukum di lingkungan sekolah walaupun dilakukan di rumah. Datang sekolah dengan
terlambat, sering bolos pelajaran, kemudian tidak memperhatikan penjelasan guru, tidur di kelas, pakaian tidak rapi, dan masih banyak. Kemudian di luar masyarakat, misalnya dengan selalu tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, ya, tugas roda malam, dan seterusnya. Kemudian tindakan main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, dan sejenisnya. Kemudian mendiskriminasi terhadap orang lain, perjudian, membuang sampah sembarangan, ya, melakukan polusi suara, membuat kebisingan, dan seterusnya. Kemudian pelanggaran hukum atau peraturan di dalam lingkungan bangsa dan negara yang bisa kalian lihat sendiri, ada misalnya tidak memberi KTP, tidak membayar pajak, melanggar lampu-lampu lalu lintas, ya, menjadi pelaku aksi teror, merusak fasilitas umum, dan seterusnya. Ini beberapa pelanggaran oleh masyarakat atau bangsa Indonesia, warga negara, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Supaya pelanggaran-pelanggaran tadi bisa diminimalisir, maka hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus memiliki beberapa sifat, diantaranya ya misalnya sifat tegas. Artinya bahwa peraturan itu diterapkan setegas mungkin, ya, seoptimal mungkin, ya, pejabat-pejabat penegak hukum tidak bisa disuap, ya, tidak ada istilah kong kali kong atau keringanan hukuman dengan melakukan tindak pidana suap. Kemudian peraturannya juga harus dibuat dengan hukuman yang sanksi yang tegas, ya, nyata, ya, artinya tidak menimbulkan banyak penafsiran dari berbagai pasal demi pasal. Contohnya misalnya pasal dalam KUHP 338 menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini angka 15 tahun, angka seumur hidup, angka hukuman mati, itu ya, itu merupakan sifat hukum yang nyata, ya, jadi hukumannya jelas. Nah, ada beberapa contoh untuk mengikat supaya hukum pidana atau sanksi pidana itu tegas dan nyata, yaitu jenis-jenis sanksi pidana, ya. Ada beberapa jenis sanksi hukuman pidana. Kita lihat dalam KUHP di sini, ya. Yang pertama disebut dengan hukuman pokok. Hukuman pokok ini terdiri dari hukuman mati. Kalau di negara kita eksekusinya dengan cara ditembak, ya, oleh tim penembak jitu, tim eksekutor. Yang kedua hukuman penjara. Hukuman penjara ini kriterianya adalah hukuman 1 tahun ke atas, ya. Kalau di bawah 1 tahun namanya hukuman kurungan. Kemudian ada lagi hukuman pokok yang berbentuk denda. Yang kedua hukuman tambahan, ini terdiri dari pencabutan hak tertentu, ya, seperti misal kemarin kasus menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu dicopot dari jabatannya, berarti mencabut haknya sebagai menteri, ya, atau jabatannya sebagai menteri. Kemudian penyitaan barang tertentu. Nah, kasus kemarin di bandara itu disita beberapa barang, ya, diantaranya bukti transfer, kemudian barang-barang mewah, jam Rolex, dan seterusnya, yang merupakan pembelian oleh si pelaku diduga merupakan hasil korupsi, ya, beli barang-barang mewah yang berasal dari hasil korupsi. Kemudian pengumuman keputusan hakim ini nanti menjadi sebuah hukuman bagi pelaku tindak pidana saat hakim sudah menjatuhkan vonis kepada seorang terdakwa. Jadi rasa sakit ketok palu hakim itu sudah merupakan hukuman tersendiri bagi pelaku tindak pidana. Kemudian apabila kita sudah taat pada hukum, masyarakat Indonesia sudah taat pada hukum dimanapun tempat, maka salah satu atau beberapa ciri-cirinya adalah seperti yang kalian lihat ini. Misalnya, oleh masyarakat lain, oleh warga lain kita akan disenangi, ya. Kemudian tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.
tidak menyinggung perasaan orang lain, terjadi keselarasan, hidup damai, sejahtera, ya, aman, tentram. Kemudian akan mencerminkan sebagai sosok yang sadar kepada hukum, dan juga mencerminkan sosok yang atau seseorang yang senantiasa patuh terhadap hukum. Dan kebalikan dari pelanggaran hukum, ya, perilaku melanggar hukum, kita lihat sama dengan yang tadi di depan di awal, ada 4, ya, kalau kita misalnya 4 lingkungan atau 4 bidang kehidupan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalian nanti bisa cari contoh yang lain, ini sebagai contoh yang Bapak sampaikan, ya. Seperti tadi di keluarga, lawannya membangkang atau tidak patuh pada orang tua, berarti kita mematuhi perintah orang tua. Ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga, dan melaksanakan aturan di keluarga yang sudah disepakati bersama. Kemudian sekolah, ya, kebalikan dari pelanggaran yang tadi, menghormati guru, karyawan, satpam, dan seterusnya. Memakai pakaian seragam dengan rapi sesuai dengan ketentuan, tidak nyontek saat ulangan, tidak terlambat saat hadir di sekolah, mengikuti penjelasan guru dengan penuh hikmat, ya, penuh perhatian, tidak tidur di kelas, dan seterusnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, ya, ikuti tadi tugas ronda, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, berbuat baik, menghormati kepada sesama tetangga, membayar iuran warga, dan sebagainya. Dan terakhir, di lingkungan bangsa dan negara itu, ya, punya KTP, SIM jangan telat, STNK jangan telat, ya, ikut pada pemilu atau pilkada, bayar pajak, bayar retribusi, patuh pada rambu-rambu lalu lintas misalnya.